Salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat dan cinta kasih Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa 1 September 2020. Bacaan pertama dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, pasal 2 ayat 10b sampai 16. Sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 4 ayat 31 sampai 37. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab pengajarannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini. Sebab dengan penuh wibawa dan kuasa, ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar." Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan hari ini adalah kuasa Yesus. Ada seorang ahli intelijen mengatakan bahwa akan datang waktunya dunia ini dikontrol oleh apa yang disebut artificial intelligence
atau kecerdasan buatan. Teknologilah yang akan berkuasa atas hidup manusia. Hidup manusia akan digerakkan dan bahkan ditentukan oleh teknologi. Pola perilaku masyarakat dunia akan berubah drastis. Pendapat itu di satu pihak ada benarnya. Lihat saja lewat teknologi, orang bisa bekerja dari rumah, sekolah dari rumah, meeting secara virtual, bahkan orang dapat mengikuti misa dari rumah. Namun di pihak lain, manusia bukan hanya terhubung secara material atau dengan teknologi, tetapi juga mengalami sakit penyakit, apalagi kerasukan setan. Saudara terkasih, bacaan Injil pada hari ini menampilkan orang yang kerasukan setan. Ada kuasa kegelapan yang membelenggu manusia. Ada kuasa yang selalu bekerja menghalangi, mengganggu, bahkan hendak mematikan hidup manusia. Terhadap kuasa gelap tersebut, siapakah yang dapat menjadi penolong? Apakah teknologi yang canggih? Tentu saja jawabannya tidak. Kuasa itu ada pada Yesus. Diam dan keluarlah daripadanya. Kuasa gelap dan setan pun keluar. Semua orang takjub, alangkah hebatnya dia. Kata-katanya penuh kuasa dan wibawa. Roh-roh jahat takluk kepadanya. Saudara-saudariku yang terkasih, jangan menyesal mengimani Yesus. Jika Anda mengalami persoalan dalam hidup, bawalah itu kepada Yesus. Dia tidak akan berpaling daripada kita. Padanya ada kuasa atau hidup dan mati manusia. Semua orang takjub, alangkah hebatnya dia. Semoga demikian. Amin.